Part 99. Ekstra part 7. Kau sudah siap untuk menikah. Arjuna yang akan memasuki usia 2 bulan terlihat semakin lucu dan menggemaskan. Badannya yang montok dan tentu saja semakin ganteng. Putra yang selalu membuat Aditya dan Hana ingin cepat pulang ke rumah. Sungguh Hana sangat menikmati perannya sebagai seorang ibu. Rasa yang sangat luar biasa saat menjadi orang tua. Melihat Arjuna tumbuh sungguh nikmat. Tuhan yang tak terucapkan. Arjuna adalah pelengkap kebahagiaannya dalam keluarga kecilnya. Hana sangat beruntung memiliki suami seperti Aditya yang ikut turun tangan mengurus bayi kecil mereka. Walaupun seharian sibuk dengan pekerjaannya di kantor, malam harinya Aditya rela bergadang menemani istrinya. Tak jarang ia langsung yang turun tangan mengganti popok putranya jika melihat istrinya yang tertidur karena kelelahan. Seperti malam ini, Aditya terbangun mendengar rengekan Arjuna yang tertidur di samping istrinya. Perlahan Aditya merangkak ke sisi ranjang samping istrinya. Sayang, anak Dedi, kenapa menangis sayang? Apakah anak Dedi pipis? Ucap Aditya sambil memegang popok putranya. Oh, benar ternyata. Si tampan Dedi pipis. Aditya pun segera mengganti popok anaknya. Melihat Arjuna yang masih membuka matanya dan menatap dedinya sambil mengoceh. Aditya pun segera menggendong Arjuna dan menciumnya gemes. Setelahnya ia menyandarkan Arjuna di bahunya, mencoba menidurkan Arjuna kembali. Ia mengusap-usap lembut punggung putranya. Aditya seperti bermimpi saja saat mengingat ia memiliki keluarga kecil yang sangat membuatnya dilimpahi kebahagiaan yang tiada terkira. Pernikahan yang selalu yang paling ia hindari, ternyata begitu saat bahagia jika menjalaninya dengan orang yang tepat. Seseorang yang sangat ia cintai, melebihi dirinya sendiri. Kehadiran Hana yang sempat ia tolak, ternyata keajaiban Tuhan yang diturunkan kepadanya, dan kehadiran putra mereka menjadi pelengkap hidup mereka. Aditya kembali meletakkan Arjuna yang sudah kembali tertidur di samping Hana. Ia memberikan kecupan di wajah Arjuna. Setelah itu ia pun merangkak naik ke ranjang mengusap lembut pipi istrinya yang tertidur begitu lelap. Aditya mengecup pipi istrinya lembut, kemudian membaringkan tubuhnya di sebelah istrinya, lalu memeluk Hana erat. Hana terbangun ketika azan subuh mulai terdengar. Perlahan Hana membuka matanya. Ia melirik pada suaminya yang masih tertidur dengan memeluknya. Wajah Aditya menempel di dada Hana. Perlahan Hana mengusap lembut rambut suaminya, sambil tersenyum memandangi wajah suaminya, yang begitu tampan dalam lelapnya. Sayang, bangun, sudah subuh, ucap Hana lembut sambil mengusap pipi suaminya lembut. Aditya hanya menjawab dengan gumawan sambil mempererat pelukannya dan membenamkan wajahnya di dada istrinya. Hana hanya tersenyum melihat tingkah suaminya. Dari dulu Aditya memang paling susah saat dibangunkan waktu subuh. Sampai sekarang kebiasaan itu masih berlaku. Tapi dengan sabar, Hana selalu membangunkan suaminya itu. Setelah mencoba berulang kali akhirnya Aditya pun terbangun, menyapa istrinya dengan suara serak khas bangun tidur. Tak lupa dengan morning kiss, semua kegiatan yang tak pernah Aditya tinggalkan saat hatinya sudah terpaut pada wanita yang membuatnya dapat merasakan manisnya jatuh cinta. Setelahnya keduanya turun beranjak ke kamar mandi untuk berwudu dan sholat subuh berjamaah. Baru saja keduanya selesai sholat, Arjuna pun terbangun dan menangis dengan keras. Hana pun segera menggendong putranya itu, lalu segera menyusui Arjuna. Seketika tangisnya pun terhenti. Ternyata bayi montok itu sudah lapar. Masih dengan sarungnya, Aditya duduk di samping istrinya, mencium Arjuna yang terlihat begitu menikmati sarapan paginya. Matanya tak henti memandangi dedinya. Terkadang ia berhenti menyusu, seperti ingin mengajak Aditya berbicara. Sayang, setelah ini kita gantian ya. Dedi juga mau, ucap Aditya terkekeh, sambil mencubit lembut pipi Arjuna. Sayang, jangan bicara seperti itu di depan anakmu, protes Hana. Arjuna masih kecil sayang, tidak ngerti juga.
Imbu Aditya tersenyum menggoda. Iya, tapi tidak boleh bicara begitu juga. Imbu Hana masih tidak terima. Dan akhirnya Aditya pun mengiyakan perkataan istrinya. Begitu selesai minum ASI, Aditya segera mengambil Arjuna dari pelukan istrinya. Ia mengajak Arjuna mengobrol sambil menyandarkan tubuhnya di sofa. Sedangkan Arjuna hanya mengamati dirinya sambil tidur tengkurap di dekapan Aditya. Hana pun segera beranjak menyiapkan pakaian kerja untuk suaminya. Sepulang dari kantor, Aldo segera menjemput Dila ke rumah sakit. Aldo pun segera memarkirkan mobilnya begitu sampai. Baru beberapa langkah, ia berjalan di lobi rumah sakit. Ia melihat Dila yang berjalan ke arahnya, sambil tersenyum. Aldo pun seketika menghentikan langkahnya, menunggu Dila sambil tak henti memandangnya, sambil membalas senyum Dila. Ia segera mengulurkan tangannya, begitu Dila tinggal beberapa langkah darinya. Dila pun segera menyambutnya. Keduanya berjalan sambil menggenggam tangan. Apakah kita akan makan di luar? Atau kita makan di apartemenku? Kita masak bareng. Kita belum pernah melakukannya. Sepertinya akan mengasihkan, tawar Aldo. Begitu mereka berdua sudah dalam mobil dan ikut bergabung dengan yang lain dalam keramaian jalan. Kita masak bareng aja, sahut Dila cepat. Tapi aku payah kalau soal dapur, ucap Dila sambil mengerucutkan bibirnya yang melirik Aldo yang sedang mengemudikan mobil. Kalau urusan yang lainnya, kau tidak payah bukan? Tanya Aldo sambil melirik Dila dengan lirikan sedikit nakal. Pertanyaan Aldo yang sedikit ambigu membuat wajah Dila bersemu merah. Ia mengalihkan wajahnya agar tidak terlihat oleh Aldo. Melihat Dila yang diam, Aldo pun terkikih karena berhasil membuat Dila malu. Sebelum ke apartemen, Aldo mengajak Dila untuk belanja terlebih dahulu di swalayan karena kebetulan persediaan makanan Aldo sudah hampir habis. Begitu Aldo memarkirkan mobilnya, keduanya pun turun dari mobil. Keduanya berjalan sambil bergandengan. Dila membantu Aldo memilih bahan makanan yang akan mereka masak nanti dan kebutuhan lainnya. Aldo pun mengikuti Dila sambil mendorong troli. Beberapa kali terdengar debatan dari mereka saat menentukan barang yang mereka pilih. Tak butuh waktu lama, keduanya pun selesai berbelanja. Setelah membayar semuanya belanjaannya ke kasir, mereka berdua pun segera berlalu, melanjutkan perjalanan mereka menuju apartemen Aldo. Dila membantu menyusun barang belanja Aldo dalam lemari yang ada di dapur. Sedangkan bahan makanan dan minuman segera ia simpan dalam lemari pendingin, kecuali bahan makanan yang akan mereka masak sekarang. Keduanya segera memasang apron saling bergantian. Dila yang tidak terlalu paham ikut membantu Aldo mencuci bahan yang akan mereka masak, seperti wortel, brokoli, bawang bombay, dan kentang. Sedangkan Aldo terlihat sedang mencuci daging sapi, karena malam ini mereka akan membuat steak untuk menu makan malam mereka. Dila berdiri di samping Aldo yang terlihat sibuk menumis bawang bombay. Aldo yang terlihat begitu sudah terbiasa dengan peralatan dapur itu, terlihat dari gerakannya yang sangat luwes saat menggunakan peralatan masak. Dila menatap wajah Aldo yang terlihat semakin tampan ketika memasak. Kau terlihat seperti Chef Juna saja, ucap Dila terkekeh, sambil menyebutkan nama seorang chef terkenal di Indonesia. Sama gantengnya, sahut Aldo sambil terkekeh. Dila mencubit pinggang Aldo pelan, sehingga membuatnya kaget dan hampir saja menjatuhkan teflon di tangannya. Sayang, maaf, ucap Dila dengan suara manjanya, sambil menatap Aldo yang sedang menatapnya tajam. Tapi Aldo tetap diam. Dila pun menarik kedua sudut bibir Aldo dengan jarinya, agar Aldo tersenyum, sambil memasang wajah imutnya pada Aldo. Tak tahan melihat Dila yang terlihat lucu dengan ekspresi seperti itu, Aldo pun tertawa. Kemudian memberikan kecupan gemes di pipi Dila. Selama mereka pacaran, mereka berciuman hanya untuk area pipi dan kening saja, sedangkan yang untuk area lain harus menunggu halal dulu. Itulah prinsip yang mereka berdua pakai. Bukan hanya dengan Dila, saat pacaran dengan Mayang pun, Aldo juga demikian.
Aldo menata makanannya di atas piring dengan cantik, kemudian segera mengangkatnya ke meja makan. Di sana Dila sudah menunggu sambil menyiapkan minuman untuk mereka berdua. Keduanya pun segera duduk bersebelahan. Dila yang sudah tidak sabar ingin mencicipi masakan Aldo, yang begitu harum dan menggoda, segera memotong steak yang ada di hadapannya itu, dan segera membawanya ke mulutnya. Begitu daging itu masuk dalam mulutnya, Dila segera mengunyahnya. Baru beberapa kunyahan, Dila menghentikan kunyahannya, sambil melirik Aldo. "Sayang, kenapa? Tidak enak ya?" "Bukan, ini enak sekali," ucap Dila sambil menyuapi Aldo untuk mencicipi makanannya sendiri. Aku ini calon suami sempurna kan? Sudah tampan, pintar masak juga," ucap Aldo sambil menaikkan kerah bajunya dan sedikit mengangkat dagunya sombong. "Mana ada orang memuji dirinya sendiri," sahut Dila dengan mulut penuh dengan sedikit mendengus. "Jadi kau tidak mengaku itu?" seru Aldo memelototkan matanya. "Bukan, tentu saja kau mengakuinya," ucap Dila, sedikit takut. Aldo langsung tertawa senang mendengar ucapan Dila. "Tapi tadi kau bilang kalau urusan dapur kurang paham. Tapi saat kau buatkan bubur untukku, waktu itu sangat enak." "Ye, kalau bikin bubur doang aku mah bisa," sahut Dila terkekeh. "Tapi kau tidak usah khawatir. Aku kan belajar memasak sebelum kita menikah." Aldo menghentikan kunyahannya saat mendengar ucapan Dila. Ia menatap wanita yang duduk di sampingnya itu, merasa diperhatikan Dila. Dila pun menghentikan makannya. "Kenapa menatapku begitu? Apakah kau sudah siap untuk menikah?" tanya Aldo pelan. Dila sedikit kaget saat mendengar pertanyaan Aldo. Part 100, Ekstra Part 8, Penasaran. Aldo menghentikan kunyahannya saat mendengar ucapan Dila. Ia menatap wanita yang duduk di sampingnya itu. Merasa diperhatikan, Dila pun menghentikan makannya. "Kenapa menatapku begitu? Apakah kau sudah siap untuk menikah?" tanya Aldo pelan. Dila sedikit kaget saat mendengar pertanyaan Aldo. "Apa maksudmu?" tanya Dila sedikit gugup. "Jika kau sudah siap dan yakin untuk menikah, aku akan segera melamarmu," ucap Aldo sambil menggenggam erat tangan Dila dan menatap kedua matanya bergantian. Kaget tentu saja. Dila akan kaget mendengar ucapan Aldo yang tidak dia duga sebelumnya. Tapi menikah dengan Aldo, mana mungkin ia akan menolaknya, karena ia memang sangat mencintainya. "Setelah aku menyelesaikan kuliahku, aku siap menikah denganmu," ucap Dila pelan sambil membalas tatapan Aldo. Dengan segera Aldo meraih Dila ke dalam pelukannya. Ia sangat bahagia mendengar jawaban Dila. Ia mengecup puncak kepala Dila lembut. "Terima kasih sayang," ucap Aldo sambil mengeratkan pelukannya. "Aku tidak sabar menunggu saat itu," Dila mengiyakan sambil tersenyum penuh kebahagiaan. Keduanya melepaskan pelukannya, lalu melanjutkan makan mereka yang sempat tertunda. Keduanya makan saling menyuapi. Tergambar warna kebahagiaan dari keduanya. Setelah selesai makan, Dila segera mencuci piring dan semua peralatan yang kotor habis memasak tadi. Setelah selesai, Aldo dan Dila segera turun untuk mengantarkan Dila pulang ke rumahnya. Mayang turun dari mobilnya. Beberapa kali ia mencoba memegang perutnya saat merasakan sakit itu begitu kuat. Ia pun menghentikan langkahnya. Mayang menatap lift yang masih jauh dari tempatnya berdiri, tetapi ia merasa tak kuat lagi untuk berjalan. Ia melap keringat yang mulai bercucuran di keningnya, karena menahan sakit yang terasa begitu menyakitinya. Mayang berpegangan pada dinding parkir apartemennya, agar tidak terjatuh, karena ia merasakan pusing di kepalanya, dan pandangannya mulai berkunang-kunang. Dan tiba-tiba ia merasakan sekelilingnya berputar dan akhirnya gelap. "Mayang!" teriak Aldo sambil berlari mengejar Mayang. Dan beruntung ia datang dengan saat yang tepat, sehingga tubuh Mayang tidak menyentuh lantai. Aldo mencoba memanggil-manggil Mayang, tapi tak ada sahutan. Dila yang baru saja berhasil menyusul Aldo, segera memeriksa Mayang. "Sayang, Mayang pingsan. Ayo kita bawa ke rumah sakit saja," ucap Dila sambil memegang pipi Mayang, yang terasa sangat dingin, dan wajahnya begitu pucat. Aldo pun mengiyakan.
Ia pun segera menggendong Mayang dan membawa ke mobilnya. Dila pun mengemasi barang Mayang yang berserakan, kemudian mengikuti Aldo. Ia pun segera membukakan pintu ke belakang mobil. Dila pun masuk, Aldo pun segera membaringkan Mayang di bangku belakang dan menyandarkan kepalanya di pangkuan Dila. Kemudian ia segera melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Aldo dan Dila menunggu di depan ruangan OGD. Setelah menelpon Mama Mayang untuk memberitahu keadaan Mayang dan rumah sakit tempat Mayang dirawat. Melihat dokter yang keluar dari OGD, mereka berdua segera menghampirinya. Karena Aldo membawa Mayang ke rumah sakit milik keluarga Aditya. Jadi ia sudah mengenali dokter yang bekerja di sini. Dila dan Aldo bertanya tentang seputar penyakit Mayang, tapi mereka belum bisa memastikannya. Tapi sekarang Mayang sedang dalam pengawasan dokter untuk mengetahui penyakit yang sedang diderita Mayang, sehingga menyebabkannya pingsan. Belum selesai Aldo dan Dila mengobrol dengan dokter, Mama dan kakak Mayang pun datang. Dokter pun mengajak mereka ke ruangannya untuk menanyakan tentang riwayat penyakit yang pernah dialami Mayang sebelumnya. Dan Mama Mayang pun menceritakan tentang keadaan Mayang saat ia di Amerika. Aldo dan Dila untuk pertama kali mendengar secara langsung tentang keadaan Mayang, yang membuat mereka terperanjat. Dila memperhatikan wajah Aldo, yang terlihat diliputi rasa bersalah. Dila mengikuti langkah Aldo yang melangkah keluar ruangan, mendudukkan tubuhnya di bangku yang cukup jauh dari ruangan dokter tadi. Dila pun mendudukkan tubuhnya di sebelah Aldo. Ia mengusap lembut dengan Aldo, sehingga Aldo mengalihkan tatapannya pada Dila. Semua sudah terjadi, jangan menyalahkan dirimu, ucap Dila lembut. Apakah aku terlalu jahat, meninggalkan seorang wanita, bahkan tidak pernah bertanya sekalipun tentang keadaannya? Sahut Aldo pelan. Setiap orang punya cara sendiri untuk melupakan orang yang pernah kita cintai. Mungkin pilihanmu saat itu dengan tidak saling berkomunikasi lagi adalah hal terbaik agar kalian tidak bisa melanjutkan agar kalian bisa melanjutkan hidup masing-masing tanpa saling terkait dengan masa lalu ke depannya. Ucap Dila. Kau terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Sekarang kita sudah dekat dengan Mayang. Saatnya kita sekarang untuk memberi dukungan agar dia tidak merasa sendiri lagi. Sahut Dila sambil menggenggam tangan Aldo. Aldo membalas genggaman tangan Dila dan menatap wajahnya dengan seksama. Ia melihat tatapan tulus dari wanita yang dicintainya itu. Ia sangat bahagia mendapatkan dukungan dari wanita yang dicintainya. Kau tidak marah kalau aku nanti sering mengunjungi Mayang? Ucap Aldo sambil menatap Dila. Tidak, aku tidak akan marah. Aku percaya padamu. Suatu hubungan harus dibangun dari sebuah kepercayaan. Aku juga akan sering mengunjungi Mayang selama ia dirawat di sini. Sahut Dila sambil tersenyum. Terima kasih sayang, Aldo berkata sambil memeluk Dila. Dan Dila pun membalas pelukan Aldo. Aku dan Mayang sudah menjadi masa lalu. Sekarang kami hanya mencoba menjalin pertemanan. Percayalah, itu tak akan pernah lebih. Jelas Aldo sambil melepaskan pelukannya. Dila pun mengiyakan sambil tersenyum. Mayang sedang membaca buku untuk mengusir sepinya yang dibawakan oleh Aldo. Selama 2 hari ini, ia dirawat. Aldo dan Dila selalu mengunjunginya. Bukan hanya mereka saja, Hana dan Aditya pun tidak ketinggalan, termasuk Rian. Terdengar ketukan pintu, Mayang pun menyahut dan menyuruh masuk. Dan begitu pintu terbuka, satu wajah yang tersenyum dengan seikat mawar putih di tangannya. Rian, kamu jangan membawa bunga lagi. Aku sudah tidak punya tempat lagi di sini. Tegur Mayang yang melihat Rian setiap berkunjung, selalu tak lupa membawa bunga untuknya. Tapi teguran Mayang hanya ditanggapi dengan senyum oleh Rian. Bagaimana keadaanmu hari ini? Sapa Rian sambil mendudukkan tubuhnya di bangku sebelah ranjang Mayang. Seperti yang kau lihat, aku sebenarnya sudah bosan di sini, sungut Mayang sambil meletakkan buku yang dipegangnya di sampingnya. Kau harus sabar sampai keadaanmu benar-benar pulih, ucap Rian sambil menatap wanita di depannya yang terlihat masih lemah dan pucat. Seperti biasa, mereka mengobrol dengan Rian dengan segala kelucuannya
yang tak jarang membuat Mayang tertawa. Memang sekarang hubungan mereka lebih akrab. Mayang pun tidak bisa memungkiri Rian, pria yang baik, walaupun terkadang suka seenaknya. Dan yang paling menonjol adalah paling pintar bermulut manis. Tentu saja akan bisa membuat wanita akan mudah terpikat padanya. Selain dari wajahnya yang juga tampan, Rian pun menyuruh Mayang untuk istirahat, karena kalau bicara terlalu lama akan membuat Mayang kelelahan. Setelah Mayang tertidur, ia pun kembali ke kantornya. Dila yang sedang menyimpan hasil laporan hasil labor dari salah satu pasien yang baru dikunjunginya bersama dokter pendampingnya. Mata Dila tak sengaja melihat sebuah map yang bertuliskan nama Mayang. Dila pun segera mengambilnya. Kemudian ia bertanya pada suster jaga yang ada di ruangan itu. "Sus, ini hasil labor atas nama pasien bernama Mayang. Sudah diberitahu hasilnya pada pasien dan keluarga?" tanya Dila. "Sudah dokter," jawab suster itu cepat. Dila pun kembali untuk meletakkannya. Tapi karena penasaran, Dila pun membuka map itu dan membacanya dengan teliti. Seketika wajah Dila memucat. Ia segera menutup map itu dan meletakkan ke tempat semula. Setelahnya ia pun segera pergi. Part 101. Ekstra part 9. Aku rela melepaskanmu. Dila masuk ke dalam ruangannya dan segera mendudukkan tubuhnya di salah satu bangku yang ada di sana. Wajahnya datar, dengan tatapan kosong. Franz yang melihat Dila tak seperti hari biasanya pun mencoba mencari tahu. "Kau kenapa, Dil? Kosong begitu?" Tak mendapat jawaban dari Dila, Franz pun menghampirinya dan menepuk pundak Dila sehingga membuat Dila tersentak. "Kenapa memukulku? Sakit tahu?" jawab Dila kesal sambil mengusap pundaknya dengan satu tangannya. "Makanya, kalau orang lagi bertanya dijawab. Gak diam aja seperti patung," seru Franz ikut kesal. "Memang tadi kau bertanya?" Dila malah balik bertanya. "Kayaknya kau harus mengikuti jejak Hana. Ntar aku bilangin Aldo agar cepat melamar kamu." "Apa hubungannya?" bantah Dila sambil mengerucutkan bibirnya. Dila melirik Franz yang duduk tak jauh darinya. Ia terlihat sedang asik menulis. "Franz, aku boleh tanya sesuatu?" Lebih tepatnya meminta pendapatmu," ucap Dila sedikit ragu. Franz mengalihkan pandangannya. Ia balik menatap Dila yang sedang menatapnya juga. Melihat wajah Dila yang begitu serius, Franz pun menghentikan kegiatannya dan menutup bukunya, lalu menarik kursinya agar lebih dekat dengan Dila. "Kenapa?" ucap Franz menatap Dila serius. "Kau kan orangnya punya banyak mantan pacar. Apakah kau masih menyimpan rasa tidak pada salah satu mantanmu itu?" tanya Dila hati-hati sambil menatap Franz lekat. "Kenapa? Kau bertanya seperti itu? Apakah mantanmu minta balikan?" Franz balik bertanya. "Aku bertanya padamu, tapi kenapa kau balik bertanya padaku?" sungut Dila sedikit kesal. "Ya jelas dong, tiba-tiba kau bertanya mantan. Kalau bagiku, mantan untuk apa diingat lagi? Karena itu sudah berakhir saat kita memutuskan untuk udahan." "Bagaimana kalau kau berpisah bukan karena tidak ada cinta, tapi keadaan yang membuat cinta kalian tidak bisa bersatu?" Franz mengernyitkan keningnya. Mendengar pertanyaan Dila yang membuatnya sedikit kesulitan untuk menjawab, karena ia tidak memiliki pengalaman seperti itu. "Kalau aku dulu mutusin cewek karena sudah bosan, tentu saja cintanya sudah menguap juga," ucap Franz terkekeh. Franz beranjak bangun ketika mendengar ketukan pintu. Saat ia membuka pintu, ia melihat Aldo berdiri di sana. Franz pun mengajak Aldo masuk, tapi Dila dengan cepat menyusul Aldo keluar, sehingga Aldo pun mengurungkan langkahnya untuk masuk. Keduanya mendudukkan tubuhnya di salah satu bangku yang ada di taman rumah sakit. Dila mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat untuk berbicara. Aldo pun segera memecah kesunyian di antara mereka. "Jadi kau menelponku dan memintaku datang hanya untuk menemanimu duduk di sini?" ucap Aldo sambil mengusap lembut puncak kepala Dila. Seketika Dila memalingkan wajahnya pada Aldo. "Tentu saja tidak," sahut Dila cepat. "Ini tentang Mayang."
lanjut Dila sambil menatap lekat wajah Aldo. Mendengar ucapan Dila, Aldo pun menautkan kedua alisnya. Kenapa? Apakah penjelasan aku dulu belum cukup meyakinkanmu? Tanya Aldo. Namun dengan cepat Dila menggelengkan kepalanya. Bukan, bukan itu. Tadi aku secara tidak sengaja membaca hasil labor penyakit Mayang. Dila memberi jeda sebentar sebelum melanjutkan ucapannya. Dia terkena kanker hati. Perkataan Dila tercekat di tenggorokannya. Aldo yang mendengar perkataan Dila pun langsung tersentak. Apa? Kanker hati? Ulang Aldo pelan untuk memastikan pendengarannya tidak salah. Dila pun menganggukkan kepalanya. Dengan air mata mulai jatuh satu persatu di wajah cantiknya. Dia pernah mengkonsumsi obat yang berlebihan. Itu salah satu pemicunya. Imbuh Dila pelan. Aldo mengusap kasar wajahnya. Perkataan Mary dan mamanya Mayang terngiang di telinganya. Dila pun memperhatikan perubahan raut wajah Aldo. Dila pun memeluk Aldo dan mengusap punggungnya lembut. Aldo dan Dila masuk ke dalam kamar perawatan Mayang. Terlihat Mayang duduk sambil membaca majalah. Wajahnya masih terlihat pucat dan infus masih terpasang di tangannya. Melihat kehadiran Aldo dan Dila, dengan segera Mayang menutup majalah di tangannya, sambil tersenyum memandang keduanya bergantian. Hai, sapa Mayang ramah, sambil tersenyum, seolah tak ada beban di sana. Keduanya pun membalas sapaan Mayang dan segera berdiri di depan Mayang. Melihat wajah keduanya yang tak seperti kunjungan mereka hari-hari sebelumnya, membuat Mayang mengernyitkan keningnya heran. Hei, kalian kenapa? Serius amat? Seru Mayang. Kenapa? Kau tidak pernah bercerita kepadaku. Kenapa kau biarkan dirimu menanggung ini sendirian? Sekarang, kau itu temanku. Kau sudah berjanji akan bercerita tentang apapun dariku, dan tidak akan pernah menutupi apapun dariku, ucap Aldo. Akhirnya tak tahan melihat sikap Mayang, seolah tidak terjadi apapun. Kau sudah tahu? Tanya Mayang berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Aku tidak pernah menyembunyikan apapun dari kalian, ataupun keluargaku. Aku baru tahu saat dokter memberitahuku, sahut Mayang pelan. Dan kau terlihat sangat baik sekali. Kau tahu Mayang, penyakitmu bukan sesuatu yang bisa dianggap main-main. Kau bisa. Aldo tidak lagi melanjutkan ucapannya. Lalu aku harus bagaimana? Menangisi ini sepanjang hari? Apakah dengan aku seperti itu akan membuat aku baik-baik saja? Ucap Mayang dengan tangis yang mulai pecah. Mayang yang terlihat menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sedangkan Dila berdiri jauh di depan pintu. Perlahan Aldo menyentuh pundak Mayang. Maafkan aku, ucap Aldo pelan yang membuat isakan Mayang mereda. Perlahan ia menurunkan kedua telapak tangannya. Terlihat wajahnya yang basah oleh air mata. Untuk apa kau meminta maaf? Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kau tidak bersalah. Semua salahkan karena aku terlalu lemah, gumam Mayang pelan. Mungkin ini sudah takdir Tuhan untukku. Aku akan menerima dengan ikhlas. Jika ini jalan yang harus kulalui, aku tidak akan pernah takut. Jangan pernah kau menyimpan rasa bersalah padaku. Jika ada yang salah, itu hanya diriku. Biarlah kalau memang sakit ini yang akan membawaku untuk pergi. Dila pun keluar dari ruangan itu, memberikan ruang untuk Aldo dan Mayang. Aldo pun menatap Dila yang melangkah menjauh, tapi Aldo tidak mencoba untuk mencegah. Tidak, kau harus sembuh. Jangan pasrah seperti ini. Kau pantas bahagia, Mai. Al, pergilah susul Dila. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman di antara kalian, ucap Mayang lagi. Kita mungkin tidak akan bisa seperti dulu lagi, tapi aku akan tetap ada di sampingmu sebagai sahabat. Jangan pernah menolakku, Mai. Kita akan bersama-sama memberi dukungan untuk kesembuhanmu, ucap Aldo sambil menggenggam tangan Mayang. Setelah itu, ia pun beranjak pergi menyusul Dila. Mayang hanya menatap punggung Aldo sampai menghilang di balik pintu dengan air mata yang kembali berlinangan. Keduanya hanya diam membisu selama perjalanan. Hanya suara radio yang menyanyikan lagu sendu seakan mewakilkan perasaan mereka. Perlahan Dila melirik pada Aldo yang terlihat fokus menyetir. Al,
Kita akhiri saja hubungan kita ini, ucap Dila pelan. Perkataan Dila membuat Aldo tersentak, dan seketika menghentikan mobilnya mendadak. Untuk kendaraan tidak terlalu ramai, sehingga tidak menimbulkan tabrakan. Apa yang kau bicarakan? Seru Aldo sangat kesal mendengar ucapan Dila. Ia pun kembali melanjutkan mobilnya untuk mencari tempat yang lebih luas untuk memarkirkan mobilnya. Temanilah dia melewati ini. Aku tahu Mayang masih sangat mencintaimu, Al. Bagaimana kalau ia tidak memiliki waktu yang banyak lagi? Biarkan dia menikmati kebahagiaannya sebelum dia benar-benar pergi selamanya. Selama ini dia terlalu banyak menderita. Aku ikhlas melepaskan dirimu untuk Mayang, ucap Dila pelan. Ia tidak mampu untuk menahan air matanya, karena sebenarnya ia juga sangat sakit berbicara seperti ini. Bersambung.